Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News. Kita bahas Kau Subang. Gue bahas sedikit tentang Pak Deddy ya. Kemarin teman-teman semua juga udah bahas tentang Pak Deddy. Gue juga selalu monitor YouTuber Subang ya, Bang Freddy dan lainnya, Bang Jack dan juga yang lainnya. Dan apa ya, menurut gue yang tadinya keluar dari ATS Law Firm gitu kan, sekarang punya pengacara lagi gitu kan ya. Artinya apa? Artinya memang di situ ada sangkutan hukum, berarti kan kayak gitu, terutama untuk tanda tangan gitu kan, yang meniru tanda tangan gitu kan ya. Disangkanya kan memang di situ sesuai pernyataan Pak Deddy masalah yayasan ya. Kita ngomongin masalah yayasan tentunya. Ibaratnya ini apa ya, kasus Subang part 2 ya. Kasus Subang itu diiringi dengan dua kasus ya teman-teman. Kasus Subang adalah kasus umum, diiringi dengan dua kasus khusus ya teman-teman, yaitu TPPU yayasan dan juga apa namanya, juga ada kasus OJ ya teman-teman. Jadinya ini satu persatu bakal diberesin ya. Yang lagi sekarang gencar-gencar untuk diberesin itu yayasan dulu nih ya teman-teman. Tapi gue juga nggak tahu, mungkin OJ juga sambil berjalan ya. Kita fokus dulu di Pak Deddy, karena Pak Deddy ini yang membongkar yayasan. Di sini kan sudah dari awal Danu juga kan sudah bilang ya ke Pak Deddy, biar saya yang bongkar kasusnya ke Subang gitu kan ya, biar Pak Deddy yang membongkar yayasan gitu kan ya. Namun dalam membongkar yayasan ini tentunya ya pasti ada sangkutan hukum gitu kan ya. Apalagi di situ ada dipermasalahkan masalah tanda tangan kan kayak gitu ya. Dan udah pasti ya pengacara Pak Deddy bakal tempur gitu dengan pengacara Yoris nih. Dan otomatis gitu kan ya, bukan hanya ke pengacara Yoris, otomatis ini sangkutannya ke Pak Yosep gitu. Kenapa Pak Deddy nggak bakal bisa ikut Pak Rohman? Karena Pak Deddy juga akan otomatis bermusuhan dengan Pak Rohman, di mana Pak Yosep ini juga memanfaatkan atau menerima dana bos tersebut juga gitu. Dulu ya gue lihat juga kan nonton di MBS untuk live-nya Pak Deddy tuh yang dikasih motor sama MBS. Di situ juga kan ada Pak Rohman online gitu kan ya, live streaming. Di situ Pak Rohman bilang kan ya, pada saat MBS membahas tentang Pak Deddy yang keluar gitu kan ya dari ATS Law Firm, di situ Pak Rohman bilang ke MBS gitu kan ya, loh emangnya Pak Deddy ada permasalahan hukum apa gitu kan, bisa harus pakai pengacara gitu. Ya ternyata ya memang ada yang dikhawatirkan selama ini, ya memang harusnya Pak Deddy harus menggunakan pengacara dalam menjadi saksi kasus Subang. Apalagi di sini utamanya adalah membongkar untuk kasus TPPU yayasan ini gitu, karena di situ ada permasalahan gitu kan ya, dan membongkar Yoris kelakuannya dan segala macem. Dan di situ juga tentunya sama aja membongkar Pak Yosep juga. Jadi situ ntar Pak Yosep bakal kena lagi kasus TPPU yayasan. Selain Yoris yang kena, otomatis Pak Yosep juga kena. Di situ kan ada yang namanya meniru tanda tangan ya. Di situ kan kita yang mengawal kasus Subang pasti tahu ya. Di situ Pak Deddy bilang Yoris meniru tanda tangannya gitu, meniru tanda tangan Pak Deddy, dan itu kan menjadi sangkutan hukum untuk Pak Deddy gitu, dan akan bermusuhan dengan Yoris ya, pengacara dari Yoris. Dan ya lucunya gitu kan ya, setelah Pak Rohman bilang ya mana ada sangkutan hukum nih, ternyata harusnya ada sangkutan hukum pas Pak Deddy bilang itu ada tanda tangan yang ditirukan kan kayak gitu. Akhirnya otomatis Pak Deddy nggak bisa menjadi klien Pak Rohman ya, otomatis mencari atau harus mendapatkan pengacara baru kan kayak gitu. Dan di sini ya bisa gue bilang mungkin teman-teman sependapat, ada yang enggak gitu kan ya, silakan berkomentar. Ya menurut gue di sini jadi apa ya, suatu
kebodohan mungkin ya. Gue nggak tahu ini kebodohan Pak Deddy atau seperti apa, padahal sudah sangat harusnya bersyukur banget dapet yang namanya pengacara dari ATS Law Firm yang kita ketahui untuk kredibilitasnya sudah sangat bagus ya teman-teman, timnya. Namun disia-siakan gitu aja gitu kan. Ya tentunya di sini banyak faktor ya teman-teman. Kita nggak tahu di sini apakah Pak Deddy masuk ke ATS Law Firm ataukah hanya emang benar-benar memata-matai aja sesuai apa kata teman-teman dulu gitu kan, dan memang ada buktinya ya, buktinya Pak Deddy keluar dari ATS Law Firm gitu, mungkin tidak sejalan. Namun ya banyak ya, ataukah Pak Deddy diiming-iming sesuatu kan, kayak gitu banyak banget yang teman-teman yang berkomentar. Dan ya masalahnya apa yang dikomentarin teman-teman semua itu terjadi gitu kan ya. Kalau gue sih memang dari awal ngelihat aja apa yang Pak Deddy bakal lakuin. Kalau misalkan dari perilakunya kan kita udah lihat sendiri ya, dari suka ketakutan dia ngomong sama Pak Freddy kayak ada yang disembunyi-sembunyiin gitu kan, tiba-tiba datang pagi-pagi ternyata suruhan dari Pak Mul gitu kan ya, untuk bilang ke Pak Deddy bahwasanya dia akan membongkar segala macam kan, kayak gitu. Seolah-olah ya Pak Deddy ini bener-bener cuman kaki tangan dari Pak Yosep dan Pak Mulyana kan, kayak gitu. Walaupun pada akhirnya kalau dia mau bongkar tentang yayasan itu juga akan bersangkutan dengan Pak Yosep dan juga Yoris kan, kayak gitu. Dan sudah sangat beruntung menurut gua untuk Pak Deddy masuk ke ATS Law Firm. Ya mungkin takdirnya untuk dia keluar gitu kan ya, agar mendapatkan mungkin nanti pengacara baru, memang dengan pengacara barunya yang memang berdiri sendiri lah kan, kayak gitu. Ya beruntungnya semuanya sudah berdiri sendiri ya. Danu pengacaranya sudah sendiri dengan ATS Law Firm, Yori sendiri, Pak Yosep sendiri, dan Pak Deddy sendiri gitu. Jadi sudah independen semua, tidak usah ada yang ditutupi, tidak ada rasa nggak enak gitu kan ya. Mungkin dulu Pak Deddy keluar dari ATS Law Firm karena memang ada perasaan dukungan untuk Pak Yosep, atau diiming sesuatu kita nggak tahu, atau memang gitu kan ya, secara memang jelas Pak Deddy adalah bawahan dari Pak Mul dan Pak Yosep. Tapi kalau ya menurut gue pribadi gimana ya, kalau misalkan ke Pak Deddy ya ada rasa kasihannya juga ada gitu kan ya. Apakah nih Pak Deddy tergiur akan sesuatu atau kok takut gitu kan ya, diintimidasi oleh seseorang kan, kayak gitu. Jadi di sini kita juga nggak tahu persis gitu kan ya perasaannya seperti apa gitu. Yang kita lihat ya pokoknya sejauh ini untuk wajah dari Pak Deddy setiap bertemu Kang Freddy atau YouTuber Subang itu memang sangat mencurigakan gitu ya. Banyak banget hal yang dia takuti gitu, seperti banyak informasi yang dia tahu tapi dia nggak ungkapin gitu. Bahkan para netizen juga banyak juga ya yang beranggapan bahwasanya di sini Pak Deddy ada keterlibatan juga gitu kan ya. Karena dia yang mengurus dana bos, otomatis ya dia juga kan pasti kena cipratan juga gitu. Ya kita doain yang terbaik aja sih ya untuk Pak Deddy. Gue juga nggak tahu nanti akhirnya seperti apa, apakah nanti dia juga akan terlibat atau seperti apa kan gitu ya. Apakah nanti Yoris bisa mengcounter Pak Deddy gitu kan. Tapi kalau misalkan Pak Deddy ya tulus untuk membongkar yayasan, gue sih support sepenuhnya gitu kan ya dengan pengacara barunya. Walaupun ya gue sangat menyayangkan untuk Pak Deddy keluar dari ATS Law Firm gitu ya, entah itu karena kebodohannya atau seperti apa ya, yang udah terjadi ya udah terjadi gitu ya. Namun ya sangat gua sangat menyayangkan hal itu gitu. Kenapa dia melepaskan suatu pengacara yang benar-benar harusnya bisa membela dia dengan tulus juga gitu kan ya, tapi disia-siain gitu aja gitu ya. Gimana kalau mau teman-teman semua silahkan berkomentar.